siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Jadi saya ingin menebus resep untuk bapak saya. Baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya apoteker Lydia yang bertugas di rumah sakit ini. Apa saya bisa minta resepnya, Bu? Bisa, ini Mbak. Baik, sebelumnya saya pastikan dulu identitas dari pasien ya. Nama pasiennya siapa ya? Nama saya Dika, Bu. Usia Bapak Dika berapa, Pak? 55 tahun, Bu. Kemudian untuk alamatnya? Jalan Mekarjaya, nomor 2. Baik, karena identitasnya sudah sesuai dengan yang tercantum pada resep, maka obatnya disiapkan dulu ya, Pak. Jadi mohon tunggu sebentar. Mbak, ini tolong disiapkan ya resepnya atas nama Bapak Dika. Nanti saya akan ajak pasien dan juga keluarganya untuk konseling dulu. Jadi sesudah konseling baru obatnya diambil oleh pasien ya. Baik Mbak, akan saya siapkan agar sehabis konseling obat pasien sudah siap. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, Pak, Bu, ini resepnya akan disiapkan terlebih dahulu oleh asisten apoteker. Selagi menunggu, apa saya bisa minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya diskusikan terkait pengobatan yang akan dijalankan oleh Bapak Dika? Ya, Baik, bisa Bu, silakan. Baik, kalau begitu, Bapak dan Ibu bisa ikut saya ke ruangan konseling ya. Silakan Bapak dan Ibu duduk dulu. Terlebih dahulu, perkenalkan saya apoteker Lydia yang bertugas di instalasi farmasi rumah sakit ini. Saya akan mendiskusikan terkait pengobatan yang akan dijalankan oleh Bapak Dika ya. Iya Bu, silakan. Baik, sebelumnya apa saya boleh tahu apa yang dokter katakan mengenai pengobatan yang akan dijalankan oleh Bapak Dika? Tadi dokter mengatakan bahwa saya terkena penyakit tuberkulosis. Ya. Selanjutnya hasil tes BTA-nya ya Bu ya, itu tes BTA-nya itu hasilnya positif dan bakterinya sudah menyebar ke organ paru-paru. Baik, kemudian apa yang dokter katakan mengenai cara penggunaan dari obat-obatan yang diresepkan? Dokter mengatakan bahwa obat yang diresepkan diminum 3 kali dalam sehari, 1 tablet sesudah makan. Dokter mengatakan bahwa saya harus segera menjalankan pengobatan TBC selama 2-6 bulan secara rutin dan tidak boleh putus obat karena bisa menyebabkan resistensi. Baik, kemudian apa yang dokter jelaskan mengenai harapannya setelah Bapak Dika menjalankan pengobatan ini? Karena saya sebelumnya belum pernah terkena TBC, dokter mengatakan bahwa penyakit ini bisa disembuhkan asalkan saya minum obatnya rutin sehingga bisa memperlambat penyebaran bakteri tersebut dan membantu penyembuhan penyakit saya. Baik, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Bapak Dika dan juga Ibu. Jadi pengobatan TBC ini diberikan kepada pasien TBC untuk memperlambat atau mencegah penyebaran dari bakteri tersebut ke organ-organ lainnya, serta mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis tersebut. Nah, pengobatan TBC ini menggunakan obat-obatan anti-tuberkulosis, di mana penggunaan obat tersebut itu berlangsung kurang lebih 6 bulan, bergantung dari jenis TBC yang dialami. Kemudian pengobatan itu juga tidak boleh terputus karena putus pengobatan itu sama saja mengulang kembali dan juga meningkatkan risiko resistensi obat. Jadi kepatuhan Bapak Dika dalam menjalankan terapi pengobatan ini sangatlah diperlukan ya. Oh gitu ya Bu, jadi harus patuh minum obat. Lalu saya mau nanya Bu, ada nggak hal-hal lain yang perlu diperhatikan selain mengkonsumsi obat secara rutin ya? Baik. Selain harus mengkonsumsi secara rutin, yang harus diperhatikan adalah efek samping yang mungkin ditimbulkan pada pasien yang mengkonsumsi obat-obatan ini, Bu ya. Jadi beberapa efek samping tersebut seperti misalnya tidak nafsu makan, kemudian mual atau sakit perut, demam, meriang, nyeri otot, sendi, kemudian mudah merasa lelah, kesemutan, dan juga urin yang berwarna orange kemerahan, itu bisa saja timbul selama pasien menggunakan obat ini, Bu.
Lalu jika efek tersebut saya alami, apa yang harus saya lakukan, Bu? Jadi untuk efek tersebut itu bisa diatasi, Pak. Dan ada juga efek yang memang ditimbulkan oleh penggunaan obat tersebut, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Misalnya, efek samping urin yang berwarna orange kemerahan itu merupakan efek samping dari rifampicin, di mana itu adalah proses pembuangan dari obat tersebut, jadi tidak perlu dikhawatirkan untuk kejadian efek samping tersebut, Pak ya. Kemudian apabila keluhannya itu nyeri otot atau sendi, pasien bisa mengkonsumsi paracetamol untuk mengurangi nyeri yang dialami, namun hanya digunakan bila diperlukan saja ya. Kemudian kalau gejalanya itu seperti tidak nafsu makan, mual, sakit perut, itu bisa dicegah dengan cara menggunakan beberapa obat, yaitu isoniazid, rifampicin, dan pirasinamid itu konsumsinya harus bersamaan dengan makanan atau sebelum tidur. Kemudian bila gejalanya itu kesemutan, setelah mengkonsumsi obat yang diresepkan, itu dapat digunakan obat yaitu pyridoxine atau yang sering kita tahu itu vitamin B6 ya. Kemudian apabila keluhannya itu demam, meriang, kemudian sakit kepala, itu harus segera berkonsultasi kembali kepada dokter yang meresepkan ya. Kalau gitu berarti saya di rumah harus nyiapin obat paracetamol sama vitamin B6 itu ya, Bu? Ya, benar sekali, Bu. Kalau boleh tahu, Bapak Dika ini bekerja sehari-hari atau tinggal di rumah ya? Iya, Bu. Bapak saya bekerja setiap hari. Ada apa, Bu ya? Jadi saya menanyakan ini untuk membuat jadwal minum obat yang nanti akan saya berikan untuk Bapak Dika, dan nanti akan saya berikan kartu yang berisikan jadwal secara rinci untuk konsumsi obat-obatan tersebut. Nah, nanti kartunya bisa ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh Bapak Dika ataupun anggota keluarga, misalnya di pintu kulkas. Nah, upaya ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalankan pengobatan, karena kepatuhan pasien dalam terapi tuberkulosis itu sangat diperlukan. Selain peran aktif pasien, peran aktif dari keluarga, yaitu berupa support atau motivasi, itu juga sangat diperlukan ya Bu ya. Jadi mohon keluarga untuk selalu memberikan semangat, serta mengingatkan pasien untuk meminum obatnya, sehingga kemungkinan untuk adanya putus obat itu sangat kecil. Oh iya Bu, makasih. Kebetulan memang Bapak saya ini pikun Bu. Jadi nanti saya juga akan ingetin setiap hari, habis itu saya buatin alarm aja untuk mengingat pada saat Bapak saya bekerja. Oh iya, bagus sekali itu Bu ya. Jadi itu dapat memperkecil kemungkinan Bapak Dika untuk lupa minum obat. Nah, kalau bisa setiap mengkonsumsi obat, misalnya Bapak Dika sedang di rumah, itu tolong diawasi dan dipastikan bahwa obat tersebut memang benar-benar dikonsumsi Bu ya. Ya, baik Ibu. Baik, mohon tunggu sebentar ya Pak Bu, saya ambil dulu obatnya. Sepertinya sudah selesai disiapkan oleh bagian instalasi farmasi. Tunggu sebentar ya. Ya, baik Ibu. Mbak, apakah obat atas nama Bapak Dika sudah siap? Sudah, Mbak. Ini obatnya atas nama Bapak Dika. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama, Mbak. Mohon maaf menunggu lama ya, Pak, Bu. Oh iya, tidak. Oh iya, Bu. Nggak kenapa. Baik, jadi ini adalah obat-obatan yang diresepkan oleh dokter untuk Bapak Dika. Ini ada 4 jenis obat. Yang pertama ada rifampicin. Rifampicin ini diminumnya 1 kali dalam sehari. Minumnya 1 tablet yang diminum 2 jam setelah makan. Kemudian yang kedua, ini ada etambutol. Cara pakai ini juga sama dengan rifampicin, diminumnya 1 kali sehari, 1 tablet 2 jam setelah makan ya. Kemudian yang ketiga ada isoniazid. Ini cara minumnya 1 kali sehari, minumnya 1 tablet sebelum makan ya. Kemudian yang keempat ada pirasinamid. Ini diminumnya 1 kali sehari, 1 tablet pada suapan pertama pada saat makan ya. Nah, nanti masing-masing obat juga sudah disertakan cara pakainya pada klip obat. Nanti juga akan saya berikan kartu minum obat untuk Bapak, sehingga nanti bisa membantu Bapak untuk patuh minum obatnya sesuai jadwal yang ditentukan ya Pak ya. Dan kemudian obat ini hanya diresepkan untuk 1 bulan saja, jadi nanti 3 hari sebelum obatnya habis,
itu Bapak kembali lagi ke dokter, kemudian meminta resep kembali untuk diresepkan untuk bulan berikutnya, Pak ya. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Ada yang mau saya tanyakan Bu. Jadi penularan tuberkulosis ini seperti apa ya Bu? Ada nggak hal-hal yang perlu dilakukan untuk pencegahan dari penularan tuberkulosis ini? Baik, untuk penularannya, penyakit tuberkulosis ini dapat menular melalui udara yang mengandung droplet atau percikan dahak, batuk, atau bersin dari penderita ya. Jadi sebaiknya Bapak menggunakan masker bila berinteraksi dengan orang lain, baik itu yang serumah maupun tidak serumah. Kemudian ketika berada di tempat umum atau tempat yang ramai, itu Bapak juga sebaiknya menggunakan masker ya Pak ya. Kemudian sering mencuci tangan, jadi untuk menjaga kebersihan salah satunya. Kemudian ketika batuk, bersin, itu gunakan etika batuk yang baik, tutupi mulut, atau gunakan tisu. Nanti tisu yang sudah digunakan itu harus segera dibuang. Kemudian untuk dahak dan juga ludah itu jangan sembarangan. Jadi nanti untuk pembuangan dahak dan ludah itu bisa dibuang pada ember yang sudah berisi cairan antiseptik seperti itu. Kemudian untuk dahak yang di tisu itu pastikan tertutup. Kemudian untuk sirkulasi udara. Nah, untuk kamar pasien khususnya sirkulasi udaranya itu harus dipastikan baik. Jadi sering buka pintu, buka jendela, sehingga udara segar itu bisa masuk, kemudian sinar matahari juga bisa masuk. Berikutnya yang terakhir, hindari dulu untuk sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan bahwa TBC yang Bapak derita itu sudah tidak menular lagi ya Pak ya. Oh begitu. Oh gitu, iya baik Bu. Bu. Oh iya Bu, saya ingin bertanya, seberapa besar peluang saya untuk sembuh dari TBC ini setelah pengobatan saya tuntas, Bu? Baik, jika Bapak memiliki kepatuhan yang baik dalam mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan tadi, Pak, kemudian Bapak juga rutin melakukan pemeriksaan sesuai yang dijadwalkan oleh dokter, maka Bapak bisa sembuh. Dan pengobatan selama 6 bulan ini, Bapak tidak boleh sampai putus obat atau lupa minum obat ya Pak ya, karena bisa mengulang lagi minum dari awal. Baik Bu, saya senang sekali mendengarnya nih bahwa ada peluang untuk saya sembuh. Iya Pak, jadi yang terpenting Bapak selalu patuh untuk mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan sesuai dengan jadwal yang diberikan Pak ya. Nanti kan sudah ada jadwalnya pada kartu minum obat. Yang terakhir, untuk memastikan bahwa informasinya tidak ada yang terlewatkan, apakah Bapak bisa mengulang secara singkat yang sudah saya jelaskan tadi terkait penggunaan obatnya? Baik Bu, saya harus minum semua obatnya. Yang pertama tuh obat rifampicin, diminum sehari sekali, 1 tablet 2 jam setelah makan. Kemudian minum etambutol, diminumnya 1 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Habis itu dapat obat pyrazinamide nih, diminumnya 1 kali sehari, 1 tablet pada suapan pertama saat makan. Habis itu minum isoniazid, diminum 1 kali sehari, 1 tablet sebelum makan. Nah, untuk efek sampingnya saya agak sering lupa, Ibu. Baik, kemudian apa mungkin anaknya Bapak Dika? Iya, jadi saya aja yang ulang, Mbak. Kalau misalkan efek sampingnya urinnya yang berwarna kemerahan, itu nggak perlu khawatir karena merupakan efek samping dari rifampicin. Lalu untuk gejala seperti sakit otot, nyeri sendi gitu, dapat minum paracetamol. Lalu kalau misalkan Bapak saya ngerasa tidak nafsu makan, mual, sakit perut, maka obat-obat seperti yang telah diberikan isoniazid, rifampicin, sama pyrazinamide dapat digunakan sebelum tidur atau bersamaan dengan makanan. Yang terakhir, kalau misalkan Bapak saya mengalami kesemutan, itu bisa diminum vitamin B6. Ya, benar ya apa yang dijelaskan oleh Bapak Dika tadi, kemudian oleh Ibu juga. Berarti informasi yang saya berikan sudah bisa diterima dengan baik ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali untuk Bapak Dika ataupun Ibu? Tidak ada, Ibu. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Ini sangat membantu saya untuk menjalani pengobatan TBC ini. Ya, sama-sama ya Pak. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai apoteker untuk membantu pasien dalam menjalankan pengobatannya.
Nah, jika nantinya ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait penggunaan obat tersebut, ini kartu nama saya, dan juga sudah ada nomor kontak di dalamnya yang bisa Bapak hubungi ya. Dan ini obat-obatannya, beserta kartu minum obatnya, di mana kartu minum obat ini sudah berisi jadwal minum obat untuk Bapak Dika ya. Iya Ibu, terima kasih. Ini sangat membantu saya Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Apabila nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan, berarti kami bisa langsung menghubungi Ibu ya Bu? Iya, bisa. Ya, sama-sama Pak Bu, tidak perlu sungkan ya nanti untuk menghubungi bila ada kendala atau keluhan yang dialami selama pengobatan dijalankan ya. Semoga lekas sembuh ya Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Siang, terima kasih. Ya, siang.